sebulan ya Bu kita melaksanakan PI. Terus sebulan kemarin apa yang sudah dilakukan Bu Wiji dan capaian apa saja yang sudah ditempuh? Untuk 1 bulan ini tentunya saya masih melanjutkan untuk kegiatan aksi di PI sebelumnya Pak yang menyampaikan tentang pembelajaran itu yang itu masih saya perbaiki lagi, saya berusaha menerapkan. Kemudian di 1 bulan ini karena kemarin sudah menginjak di modul 3.2 dan 3.1 sebelumnya itu saya menyelesaikan setiap tugas yang ada di LMS SIPAK dan hasil nyatanya di situ. Kemudian dari proses pembelajaran saya masih menerapkan masih belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana saya masih bisa melakukan pengamatan kepada anak sehingga saya bisa menilai, bisa memetakan kemampuan anak, sehingga dalam setiap kegiatannya pasti kan anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi saya harus benar-benar bisa memilih bagaimana kegiatan yang bisa meng-cover dari seluruh kemampuan yang ada pada diri anak. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di LMS, baik itu nyata dan misalnya itu saya berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu, bagaimana yang dengan tugas-tugas yang ada di sekolah, tugas-tugas di CGP ini saya juga bisa membagi waktu agar bisa melaksanakan tujuannya secara sempurna. Untuk yang sudah dilakukan Bu Wiji kemarin sudah melakukan coaching ya? Iya, sudah. Bagaimana dalam Ibu melakukan coaching dengan teman sejawat? Sebenarnya pengalaman yang mungkin sudah pernah dilakukan Pak, tapi mungkin kalau di sini itu kan setelah mendapatkan materi-materi yang ada di LMS itu ternyata ada tahapan-tahapan dalam coaching, kemudian ada proses coaching itu ada yang kita dan sebagainya itu ternyata ada tahapan-tahapan berikut. Dan selama ini mungkin kalau kita mendengarkan teman sejawat punya masalah, mungkin kita lebih menonjol ke memberikan saran bagaimana solusinya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ternyata setelah saya belajar dari LMS, kemudian kita mempraktekkan permasalahan yang ada pada rekan sejawat saya, ternyata saya bisa mempraktekkan praktek coaching dan model Tirta yang sesuai ada di LMS, bagaimana tahapan-tahapannya dengan identifikasi masalah dan lain sebagainya sampai tindakan aksi nyatanya itu ternyata dari rekan sejawat saya juga sangat kolaboratif, responsif juga ketika melakukan coaching tersebut, sehingga dia juga merasa rasa permasalahannya itu bisa teratasi tanpa saya harus memberikan solusi langsung. Karena saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing atau informasi atau seperti pertanyaan yang memberdayakan supaya teman sejawat saya itu menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah. Terus perasaan Ibu dalam praktek coaching itu bagaimana? Awalnya sih masih seperti ragu-ragu, kurang percaya diri Pak, terutama untuk coach kan harus benar-benar bisa memahami situasi, benar-benar harus bisa menata pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa memancing coaching untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, apa yang menjadi keluhannya begitu. Kendalanya mungkin bagi saya itu saya masih masih terkadang kesulitan untuk memilih kata-kata agar lebih singkat dan mudah dimengerti oleh coaching. Tapi sejauh ini saya senang bisa mempraktekkan itu karena ternyata untuk mempraktekkan apa yang ada di LMS itu memberikan saya pengalaman yang baru, memberikan saya cara berkomunikasi dengan rekan sejawat itu ternyata ada tahapan-tahapan dalam coaching. Terus menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan dalam coaching? Menurut saya dari proses coaching yang perlu ditingkatkan itu tadi seperti yang
kendala-kendala yang sudah saya hadapi tersebut ya Pak, saya masih harus belajar lagi, harus pandai lagi memilih fakta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan dapat dimengerti oleh coach, sehingga proses coaching itu dapat berjalan lebih lancar. Kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu semakin bingung dalam permasalahannya seperti itu. Untuk membangun sebuah kepercayaan diri untuk bercerita juga itu suatu hal yang tidak mudah, karena ketika kita menghadapi suatu masalah pastinya untuk bercerita dengan orang lain itu pasti ada ragu. Nah di situ tantangan juga bagi seorang coach untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk coach bisa bercerita, bisa berbagi cerita tentang permasalahan. Setelah itu praktek coaching juga melakukan untuk pembelajaran ya Bu. Nah, bagaimana Ibu meminta guru untuk menjadi observer itu? Sebenarnya itu sudah pernah saya lakukan waktu di kegiatan penerapan pembelajaran sosial emosional Pak. Di situ ada aksanakan untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Kebetulan saya meminta rekan sejawat saya untuk mengobservasi saya, karena saya pikir di situ akan diunggah dan dilihat oleh penilai gitu. Jadi saya minta diobservasi dulu oleh rekan sejawat, dan ketika saya melaksanakan pembelajaran penerapan baik itu pembelajaran apresiasi atau pembelajaran sosial emosional itu kemarin, itu saya meminta rekan sejawat itu, alhamdulillah rekan sejawat saya memberikan tanggapan yang tidak menolak seperti itu Pak. Saya siap, namun karena di lembaga kami kan terbatas, jadi untuk siswanya waktu itu saya yang tadinya untuk dibuat 2 shift, saya buat 3 shift Pak. Jadi untuk mengurangi karena sekarang masih ada batasan, kemudian masih ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, jadi ada sedikit perbedaan gitu sih Pak. Tapi untuk rekan sejawat mau dan sangat masing-masing untuk melakukan sebagai pengamat observasi. Terus berkaitan dengan aksi nyata modul 21 dan 22, mungkin ada kendala dari aksi nyata tersebut. Benar sekali Pak. Kalau di aksi nyata 2.1 itu kalau materinya itu pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya mungkin itu sudah biasa dilakukan seperti pemetaan kemampuan anak, penilaian kemampuan anak di sekolah kami. Namun mungkin belum berdiferensiasinya itu karena kita belum bisa menyajikan, ibaratnya yang kemarinnya itu kita masih membagi dalam beberapa kegiatan mungkin dengan bobot yang berbeda, namun dengan tujuan KD yang berbeda pula. Tapi kalau sekarang itu saya berusaha untuk menerapkannya itu dengan kemampuan anak, pemetaan kemampuan anak tersebut. Berarti saya harus membuat kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, namun dengan tujuan atau kompetensi dasar yang sama. Jadi semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan satu kompetensi dasar yang sama gitu. Jadi merasakan keadilan. Sebenarnya untuk kendalanya itu justru lebih ke ke pembelajaran yang sosial emosional Pak. Karena yang 2.2 ya, karena pembelajaran sosial emosional mungkin kita mengerti anaknya itu mudah Pak. Tapi untuk penerapannya ternyata di LMS itu ada kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengenalan diri, dan itu saya itu masih bingung dan saya harus mencari cara-cara bagaimana menerapkan kompetensi sosial emosional tersebut kepada anak usia dini. Karena selama ini yang saya tahu itu untuk pembelajaran sosial emosional itu ya menghormati orang lain, mandirian dan lain sebagainya, itu baru sampai di batasan yang ada di kompetensi dasar dan STPPA yang ada di lembaga kami. Ternyata dalam pembelajaran sosial emosional itu ada seperti kompetensi sosial emosional yang tidak punya satu, kalau tidak salah itu ada 5 kompetensi sosial emosional di situ, dan saya harus mencari teknik-teknik penerapan dalam anak dapat melaksanakan
kondisi sosial emosional tersebut. Terus ketika melaksanakan teknik stop yang ada di sosial emosional itu, untuk anak TK itu pasti tidak bisa seperti anak SD atau yang lainnya Pak, karena tidak langsung kita ayo pejamkan mata kemudian tarik nafas, itu tidak bisa seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa yang berbeda, kita harus menggunakan bahasa dan teknik yang menarik bagi anak sehingga anak benar-benar merasakan teknik stop yang sesungguhnya itu dia fokus kembali tentang apa yang akan dia kerjakan di kelas. Terus dari aksi yang sudah dilaksanakan Bu Iji, pembelajaran apa yang menurut Bu Iji itu didapat? Pembelajaran itu ternyata memahami karakter anak itu tidak hanya kita melihat anak itu secara karakter dari luarnya saja, pribadi mereka itu tidak. Ternyata kita terus benar-benar memahami bagaimana anak bersikap terhadap sesuatu kondisi yang berbeda Pak. Jadi ketika anak dalam kondisi mereka berangkat sekolah dalam keadaan senang, mereka mungkin bisa menunjukkan karakter baik di sekolah. Jadi kita lebih bisa, oh iya, ternyata mereka baik. Tapi ternyata dalam kondisi yang berbeda kita harus jauh lebih bisa memahami mereka ketika mereka datang dalam kondisi yang berbeda. Oh iya, berarti kita sebagai guru harus benar-benar menjalankan sosial emosional, memahami kemampuan anak, potensi anak itu dari situ. Jadi kita juga bisa memahami siswa tersebut. Terus tadi yang disampaikan itu kan sudah melaksanakan diferensiasi ya. Dalam peserta didik itu bagaimana cara meningkatkan peserta didik dalam pembelajaran. Kalau saya melakukan pemetaan itu memang saya menemukan beberapa tahap, tidak hanya satu kali. Karena anak usia dini itu pasti ada yang mau, ada yang tidak. Ketika mau masuk ke kegiatan, mereka pasti memilih kegiatan mereka apa yang mereka mau itu. Tidak, ini tugasmu 1, 2, mereka mengerjakan semuanya itu tidak. Jadi biasanya saya melihat dari kemampuan anak ketika anak saya menyajikan beberapa kegiatan dengan tujuan dan kompetensi dasar yang sama. Kemudian dengan bobot yang berbeda-beda, maka anak itu akan memilih Pak sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Ketika dia anak yang lebih suka dengan pembukaan dan sebagainya, dia pasti akan memilih kegiatan yang lebih sulit. Dan kan kemudian misalnya saya kemarin menggunakan sistem kelompok karena di lembaga kami itu menggunakan kelompok dengan sudut pengalaman, jadi saya lebih mudah. Terus dengan 3 jenis kegiatan itu anak pasti akan melakukan. Dari situ saya menilai ketika anak dengan kompetensi yang sedang melakukan kegiatan yang lebih sulit itu pasti kan kita bisa menilai oh ya itu kemampuan dia ada di situ, kemampuan mereka di situ. Nah kemampuan anak yang lebih itu biasanya dia juga tidak hanya mengerjakan dari 1 kegiatan, biasanya dia akan dari 3 kegiatan tersebut. Berarti ini tergolong dari kompetensi anak yang tinggi, rendah, atau sedang. Tapi saya juga tidak bisa mengelompokkan anak secara kelompok, misalnya oh di kelompok sana 1, 2, 3 kita terkadang tidak bisa, karena nanti takutnya anak itu lebih cenderung ke minder ya. Enggak, di sini kelompoknya nggak bisa semua di sini. Jadi saya masih mencampur itu Pak, cuman kegiatannya saya bebaskan anak untuk memilih sesuai dengan kemampuan. Luar biasa Bu Iji. Artinya gini, dari yang sudah tadi disampaikan Bu Iji, dari coaching sampai pembelajaran, terutama yang berdiferensiasi, memang dalam memetakan anak otomatis nanti tugas yang diberikan juga berbeda. Nah ini yang dibutuhkan itu memang guru yang kreatif. Artinya kreatif itu bisa menciptakan, bisa menggali potensi ya, sehingga apa yang memahami benar-benar karakter pribadi dari peserta didik itu memang perlu waktu dan kesabaran. Iya, sangat Pak. Jadi pemetaan itu tidak bagi saya kalau menunjukkan itu tidak cukup 1, 2 kali untuk menilai kegiatan tersebut itu tidak. Karena anak juga tidak mesti sih Pak. Hari ini dia mood, hari besok dia tidak. Jadi kita juga harus mengerti kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan beberapa aksi nyata yang sudah disampaikan oleh Bu Iji. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk peserta didik kita ke depan ya, untuk masa depan bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara bridging motivasi siswa itu bagaimana? Kalau mau itu sih itu nah, ya udah pinter lah kalau memotivasi siswa untuk bisa mandiri, bisa memberi kemampuan siswa, dari situ udah luar biasa Bapak. Apalagi ya sekarang setelah mengikuti CGP, menjadi CGP itu udah lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin karena sebelumnya hanya tahunya dari saya, sekarang sudah banyak belajar lagi. Itu kemarin sebagai observer Bu Wiji dalam penyampaian pembelajaran, apakah Bu Wiji menyampaikan tujuan alokasi waktu pada peserta didik? Kalau tujuan pembelajaran peserta didik tidak, tapi kalau alokasi waktu karena di TK mungkin tidak disampaikan ke anak didik, tapi yang jelas kan di situ sudah ada alokasi waktunya yang sudah sesuai dengan yang dialokasikan. Dan kalau di TK juga mungkin yang lebih sering itu lebih dari alokasi waktu yang yang seringnya itu lebih nyaman. Terus dalam penguasaan kelas dan penguasaan materi bagaimana dengan Bu Wiji? Untuk penguasaan kelas saya kira Wiji itu udah bagus banget. Terus untuk penguasaan materi ya yang jelas karena untuk FLP dan nilainya selalu membuat sendiri, dia itu lebih menguasai. Dalam mengajar Bu Wiji, media belajarnya menggunakan keterampilan juga untuk mengajar ini sepertinya. Iya. Terus keterampilan yang digunakan apa saja? Keterampilan yang digunakan anak Wiji, misalnya kalau itu ke anak-anak ada melipat, terus ada menempel, ada menggunting, dan kalau di TK itu seringnya memang seperti itu kan kegiatannya. Jadi untuk menggali untuk materi halus maupun materi kasarnya itu seringnya itu menggunakan keterampilan, misalnya ada gerakan mobil. Kemarin Bu Wiji juga jagonya hari sih. Iya, olahraga juga kayak Bu Wiji itu ya memang pinter olahraganya. Terus bagaimana Bu Wiji dalam melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik? Untuk penilaian sikap, kalau Bu Wiji itu setiap hari memang Bu Wiji itu selalu untuk pengamatannya dia itu selalu mengamati untuk setiap siswa sedang melakukan kegiatan, dan untuk kegiatan rutinitasnya juga selalu dipantau setiap pagi, karena kalau kita kan sebelum anak datang gurunya harus sudah bisa sudah melakukan penilaian tersebut itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau keterampilan itu mungkin kadang ada hasil yang dipelajari. Bahasa yang digunakan Bu Wiji dalam menyampaikan ke anak apa diterima dengan jelas, atau menggunakan bahasa-bahasa yang familiar? Kalau di TK bahasanya campuran lah, karena saya pakai bahasa ibu lah yang jelas, ya pakai bahasa ibu. Kalau bahasa Indonesia ya senang, tapi kalau mungkin lebih jelasnya kadang memakai bahasa kita, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Terus untuk ini Bu, yang berhubungan dengan pemetaan siswa, kan setiap peserta didik mempunyai potensi yang berbeda-beda. Terus yang dilaksanakan Bu Wiji seperti apa? Untuk pemetaan siswanya, kalau BPK itu seringnya itu sesuai dengan keinginan anak. Keinginan anak. Jadi tidak dipetakan untuk anak yang misalnya kemampuannya lebih dan yang sedang dan yang kurang, itu tidak seperti itu Pak. Tapi ya menggunakan kemampuan anak, misalnya
sedang pembelajaran mewarnai atau apa, karena anak sudah memilih temannya sendiri Kak. Kalau dulu itu tidak harus bersama kamu dengan ini tidak sih, ada kelompok atau membuat kelompoknya sendiri. Dengan Guru sendirinya. tinggal memotivasi. Berarti dari kegiatan yang dilaksanakan Bu Ici ada perubahan-perubahan ya Bu, yang untuk menggali potensi anak juga ya Bu, ke anak juga ya Bu ya. Ya, sudah banyak peningkatan Mas sekarang mengikuti. Alhamdulillah JPT, ya, mengapresiasi dari Ibu juga yang sudah menjadi teman sejawat, mendukung dan melihat motivasi dari Bu Ici luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.